Yohanes pasal 13 ayat 1. Sementara itu sebelum hari raya Paskah mulai, Yesus telah tahu bahwa saatnya sudah tiba untuk beralih dari dunia ini kepada Bapa. Sama seperti ia senantiasa mengasihi murid-muridnya, demikianlah sekarang ia mengasihi mereka sampai kepada kesudahannya. Mereka sedang makan bersama dan iblis telah membisikkan rencana dalam hati Yudas Iskariot, anak Simon, untuk mengkhianati dia. Yesus tahu bahwa Bapanya telah menyerahkan segala sesuatu kepadanya dan bahwa ia datang dari Allah dan kembali kepada Allah. Lalu bangunlah Yesus dan menanggalkan jubahnya. Ia mengambil sehelai kain lenan dan mengikatkannya pada pinggangnya. Kemudian ia menuangkan air ke dalam sebuah basi dan mulai membasuh kaki murid-muridnya lalu menyekanya dengan kain yang terikat pada pinggangnya itu. Maka sampailah ia kepada Simon Petrus. Kata Petrus kepadanya, "Tuhan, engkau hendak membasuh kakiku?" Jawab Yesus kepadanya, "Apa yang kuperbuat engkau tidak tahu sekarang, tetapi engkau akan mengertinya kelak." Kata Petrus kepadanya, "Engkau tidak akan membasuh kakiku sampai selama-lamanya." Jawab Yesus, "Jikalau aku tidak membasuh engkau, engkau tidak mendapat bagian dalam aku." Kata Simon Petrus kepadanya, "Tuhan, jangan hanya kakiku saja, tetapi juga tangan dan kepalaku." Kata Yesus kepadanya, "Barang siapa telah mandi, ia tidak usah membasuh diri lagi selain membasuh kakinya, karena ia sudah bersih seluruhnya. Juga kamu sudah bersih, hanya tidak semua." Sebab ia tahu siapa yang akan menyerahkan dia, karena itu ia berkata, "Tidak semua kamu bersih." Sesudah ia membasuh kaki mereka, ia mengenakan pakaiannya dan kembali ke tempatnya. Lalu ia berkata kepada mereka, "Mengertikah kamu apa yang telah kuperbuat kepadamu? Kamu menyebut aku guru dan Tuhan, dan katamu itu tepat, sebab memang akulah guru dan Tuhan. Jadi jikalau aku membasuh kakimu, aku yang adalah Tuhan dan gurumu, maka kamu pun wajib saling membasuh kakimu. Sebab aku telah memberikan suatu teladan kepada kamu, supaya kamu juga berbuat sama seperti yang telah kuperbuat kepadamu. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya seorang hamba tidaklah lebih tinggi daripada tuannya, ataupun seorang utusan daripada dia yang mengutusnya. Jikalau kamu tahu semua ini, maka berbahagialah kamu jika kamu melakukannya. Bukan tentang kamu semua aku berkata, aku tahu siapa yang telah kupilih, tetapi haruslah genap nas ini. Orang yang makan rotiku telah mengangkat tumitnya terhadap aku. Aku mengatakannya kepadamu sekarang juga sebelum hal itu terjadi, supaya jika hal itu terjadi kamu percaya bahwa akulah dia. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa menerima orang yang kuutus, ia menerima aku, dan barang siapa menerima aku, ia menerima dia yang mengutus aku. Setelah Yesus berkata demikian, ia sangat terharu lalu bersaksi, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya seorang di antara kamu akan menyerahkan aku." Murid-murid itu memandang seorang kepada yang lain. Mereka ragu-ragu siapa yang dimaksudkannya. Seorang di antara murid Yesus, yaitu murid yang dikasihinya, bersandar dekat kepadanya di sebelah kanannya. Kepada murid itu Simon Petrus memberi isyarat dan berkata, "Tanyalah siapa yang dimaksudkannya." Murid yang duduk dekat Yesus itu berpaling dan berkata kepadanya, "Tuhan, siapakah itu?" Jawab Yesus, "Dialah itu yang kepadanya aku akan memberikan roti sesudah aku mencelupkannya." Sesudah berkata demikian, ia mengambil roti, mencelupkannya dan memberikannya kepada Yudas anak Simon Iskariot. Dan sesudah Yudas menerima roti itu, ia kerasukan iblis. Maka Yesus berkata kepadanya, "Apa yang hendak kau perbuat, perbuatlah dengan segera."
Tetapi tidak ada seorang pun dari antara mereka yang duduk makan itu mengerti apa maksud Yesus mengatakan itu kepada Yudas. Karena Yudas memegang kas, ada yang menyangka bahwa Yesus menyuruh dia membeli apa-apa yang perlu untuk perayaan itu, atau memberi apa-apa kepada orang miskin. Yudas menerima roti itu lalu segera pergi. Pada waktu itu hari sudah malam. Sesudah Yudas pergi berkatalah Yesus, "Sekarang anak manusia dipermuliakan dan Allah dipermuliakan di dalam dia. Jikalau Allah dipermuliakan di dalam dia, Allah akan mempermuliakan dia juga di dalam dirinya dan akan mempermuliakan dia dengan segera." Hai anak-anakku, hanya seketika saja lagi aku ada bersama kamu. Kamu akan mencari aku dan seperti yang telah kukatakan kepada orang-orang Yahudi, ke tempat aku pergi tidak mungkin kamu datang, demikian pula aku mengatakannya sekarang juga kepada kamu. Aku memberikan perintah baru kepadamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi sama seperti aku telah mengasihi kamu, demikian pula kamu harus saling mengasihi. Dengan demikian, semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi. Simon Petrus berkata kepada Yesus, "Tuhan, kemanakah engkau pergi?" Jawab Yesus, "Ke tempat aku pergi, engkau tidak dapat mengikuti aku sekarang, tetapi kelak engkau akan mengikuti aku." Kata Petrus kepadanya, "Tuhan, mengapa aku tidak dapat mengikuti engkau sekarang? Aku akan memberikan nyawaku bagimu." Jawab Yesus, "Nyawamu akan kau berikan bagiku. Sesungguhnya aku berkata kepadamu, sebelum ayam berkokok, engkau telah menyangkal aku 3 kali." Hai, Shalom, selamat sore teman-teman semua. Kembali di program Jesus Call. Kali ini ada di sesi ketiga ya, tentang Petrus dan Yudas. Di beberapa kata kunci di 2 pertemuan sebelumnya, kata kunci yang pertama adalah menanggalkan jubah, dan kata kunci yang kedua, sesi kedua adalah Tuhan sangat terharu. Ya kan? Nah, sesi pertama sudah panjang dan lebar saya sampaikan apa sih tentang menanggalkan jubah itu gitu loh. Ketika kita itu sudah luar biasa di dalam Tuhan, kita lihat aja pandang kepada Tuhan. Tuhan sendiri di tengah kefamousannya saat itu dia menanggalkan jubahnya, dia turun untuk membasuh kaki murid-muridnya. Dia memberikan dan meninggalkan teladan itu bagi kita semua supaya kita itu mengikuti Tuhan untuk melayani. Melayani bukan hal bisa atau tidak bisa, mau atau tidak mau, tetapi kalau mau ikut firman yang katakan bahwa pelayanan itu, melayani itu adalah sebuah kewajiban. Dan poin yang kedua, di mana kata kuncinya adalah ketika Tuhan itu sangat terharu. Kalau kita hanya membaca sepintas, kita akan mengambil sebuah kesimpulan, kok bisa ya ketika dia dikhianati, dia ditinggalkan oleh murid-muridnya, kok malah dianya terharu gitu, Tuhannya terharu. Ternyata bukan sudut pandangnya bukan dari sisi itu, melainkan ketika kita terjun dalam pelayanan, ini itu berkaitan dengan orang yang kita layani. Ini itu berkaitan dengan pertanggungjawaban kita itu bukan lagi terhadap apa yang kita layani, siapa yang kita layani, tapi tanggung jawab kita itu hanya kepada Tuhan. Jadi ketika seperti Tuhan, dia bisa terharu karena dia tahu panggilannya itu apa yang dia harus kerjakan di dunia ini. Begitu juga dengan kita. Kita tahu enggak apa sih tujuan kita itu hidup? Apa sih tujuan kita itu untuk melayani? Sehingga apabila ada sesuatu yang tidak sesuai dengan
pemikiran kita, harapan kita terhadap sesuatu yang sedang kita layani ini tuh tidak berpengaruh terhadap kita. Karena apa? Karena kita bertanggung jawabnya itu sama Tuhan, bukan sama pribadi-pribadi yang sedang kita layani. Jadi apapun itu kita harus menghargai setiap kesempatan yang datang, dan di sesi kedua bisa saya gambarkan dan ceritakan kembali menjadi 3 poin bahwa melayani adalah sebuah anugerah yang dapat mengubah hidup kita. Terus yang kedua, jangan sibuk mencari ketika kita sudah dalam pelayanan dimanapun kita ditempatkan. Jangan sibuk mencari kebenaran sendiri, teman-teman. Yang pada akhirnya kita itu sibuk dengan diri kita sendiri, kita sibuk untuk membela diri kita sendiri, sampai satu titik kita tidak memperdulikan lagi apa yang Tuhan kehendaki, apa yang sedang Tuhan firmankan, apa yang sedang Tuhan sampaikan untuk kehidupan kita. Dan yang terakhir adalah mau ditegur, dihajar, diproses seperti apapun bentuk proses kehidupan yang harus kita alami, kita tetap gandol sama Tuhan. Kemudian kemarin kita bahas sampai ke ayat 30, masuk ke pribadi Petrus, dan saat ini kita masuk dulu ke ayat 31, teman-teman. Kita lanjutkan dulu di Yohanes 13 ayat 31. Sesudah Yudas pergi, berkatalah Yesus, sekarang anak manusia dipermuliakan dan Allah dipermuliakan di dalam dia. 32. Jikalau Allah dipermuliakan di dalam dia, Allah akan mempermuliakan dia juga di dalam dirinya dan akan mempermuliakan dia dengan segera. 33. Hai anak-anakku, hanya seketika saja lagi aku akan bersama kamu. Kamu akan mencari aku, dan seperti yang telah kukatakan kepada orang-orang Yahudi, ke tempat aku pergi tidak mungkin kamu datang. Demikian pula aku mengatakannya sekarang juga kepada kamu. 34. Aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi. Sama seperti aku telah mengasihi kamu, demikian pula kamu harus saling mengasihi. Kenapa dikatakan di ayat 34 ini bahwa perintah baru, teman-teman? Karena di awal ketika Tuhan itu memberikan teladan, dia membasuh kaki murid-muridnya, Tuhan itu sudah ngomong, kerjakan seperti yang aku kerjakan. Kalian itu harus saling membasuh, kalian itu harus saling melayani. Dengan kata lain, ya harus saling mengasihi satu dengan yang lain. Tetapi ketika masuk ke perikop selanjutnya, ke ayat-ayat di bawahnya, ternyata sesuatu kenyataan yang dilihat oleh Yesus bahwa jelas sekali ketidakpedulian itu muncul. Karena apa? Ketika Tuhan menyatakan ada seorang di antara kalian yang akan menyerahkan aku, akan bahasanya mengkhianati Tuhan, tidak ada satu orang pun yang care atau peduli dengan perkataan Tuhan. Tidak ada satu orang pun yang peduli dengan nasibnya Tuhan itu seperti apa sih ketika dia itu harus diserahkan. Mereka lebih peduli kepada siapa ya yang menyerahkan Tuhan. Mereka lebih peduli kepada untuk ngurusi yang namanya menuduh satu dengan yang lain. Batin. Karena ada perkataan, ada kata-kata kira-kira, ragu-ragu, ya kan? Mereka ragu, bukan kira-kira, mereka ragu-ragu. Berarti ada di dalam hati pikiran mereka itu menebak-nebak, siapa ini satu orang ini. Saking mereka sibuknya menebak-nebak itu, Tuhan kasih clue, Tuhan ngomong bla bla bla, tidak ada satupun yang mengerti, tidak ada satupun yang peduli dengan apa yang Tuhan sampaikan. Jadi karena hal itu sudah dilanggar, ya kan? Tidak ada yang mengerjakan keteladanan yang sudah Tuhan beri. Akhirnya di Yohanes 13 ayat 31, ayat 30
4 ini dikatakan ada munculnya perintah baru. Perintah baru kepada kamu itu apa sih? Tuhan ingatkan kembali supaya masing-masing murid-muridnya kita semua untuk saling mengasihi. Sama seperti Tuhan telah mengasihi kamu, demikian pula kamu harus saling mengasihi. Jadi teman-teman ketika membaca firman memang ada keterkaitan mungkin tidak langsung di bawahnya. Tetapi ketika kita baca terus sampai satu ending kita tahu, oh ternyata ini, oh kenapa perlu diperbarui, oh kenapa muncul ini, kok ada kata-kata ini. Yaitu yang membuat kita pemahaman kita, pengertian kita akan firman itu semakin luas, teman-teman. Dan kita dapat pengertian yang terus disempurnakan gitu loh. Ini menurut pendapat saya. Ini menurut gambaran sesuai dengan imajinasi saya ketika membaca firman ini gitu. Nanti ketika mendengarkan teman-teman lain yang berbagi, kita akan mendapatkan poin-poin yang berbeda lagi gitu. Yang belum pernah kita dengar sebelumnya. Yuk kita lanjut ke ayat 35. Dengan demikian semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi. Jadi teman-teman jelas banget ya. Ketika membaca ayat ini, satu kata yang muncul adalah dipamerkan. Masing-masing setiap kita. Makanya ditulis bahwa setiap kita itu adalah suratan terbuka Kristus, itu benar banget gitu. Karena apa? Apapun yang kita kerjakan, apalagi yang namanya sebuah keberhasilan, apalagi sesuatu yang kita gumulkan dan kita dapatkan itu gitu. Nah, itu memang sengaja itu dipamerkan sama Tuhan. Karena apa? Ada kata bahwa dengan demikian semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi. Jadi, apa yang membedakan kita dari orang lain? Kita anak-anak Tuhan dengan anak-anak yang lain, yaitu kasih. Karena itu yang membedakan. Kenapa saya katakan membedakan? Karena di ayat ini menjelaskan bahwa dengan demikian, dengan cara kamu mengasihi, dengan cara kamu hidup dengan dalam kasih antara sesamamu manusia, ada kasih dalam kehidupanmu, orang itu akan tahu bahwa kamu itu murid-muridku. Jadi brandnya, titelnya, ya kan, sesuatu yang sangat penting yang menggambarkan Tuhan, di mana Tuhan itu adalah kasih. Kasih itu adalah Tuhan. Jadi ya memang tujuannya itu kita itu akan dipamerkan nantinya. Apa yang membedakan kita? Saya itu sempat beberapa saat yang lalu ketika melalui sebuah proses kehidupan segala macam, aku tanya sama Tuhan ketika di jalan sambil merenung ya kan, Tuhan, kalau hidupku begini-begini saja, kalau proses hidupku begini-begini saja, terus cara aku mendapatkan berkat pun normal-normal aja, terus apa yang membedakan aku dengan orang dunia? Itu yang saya tanyakan. Kalau tidak ada kemudahan, kalau tidak ada kebahagiaan, kalau tidak ada sesuatu yang mengisi hidup saya, maka apa yang membedakan aku dengan orang yang di luar sana? Membedakan aku dengan anak-anak dunia. Harus ada toh yang berbeda gitu. Harus ada toh ketika kita sedang kita sedang melalui proses kehidupan, kita tetap ngomong puji Tuhan, Tuhan tetap cukupkan, Tuhan tetap amankan keluargaku, Tuhan tetap jaga anak-anakku, ya kan. Aku bisa 2001, 2002, 2003, 2004 masih bisa berdiri sampai titik sekarang ini
kalau bukan Tuhan yang mengerjakan sesuatu dalam kehidupan saya, itu tidak mungkin. Nah, itu yang ditunjukkan kepada dunia, itu yang dipamerkan. Itu yang membuat orang itu tahu bahwa, oh ini loh murid Tuhan Yesus. Bukan dari cara khotbahmu, bukan dari hal-hal yang kamu bungkus sedemikian rupa supaya terlihat cantik, indah, enak dilihat. Tapi apa? Buah dari kehidupanmu ini loh. Sudah ada yang merasakannya belum sih kanan kiri? Dan itu semua itu tidak mungkin kita kerjakan apabila kita itu tidak memiliki yang namanya kasih. Jadi kita paham ya bahwa pada hari ini, pada kesempatan kali ini ada sebuah flashback ketika kita tidak mengerjakan sesuatu, Tuhan kasih lagi sesuatu yang baru untuk kita kerjakan. Bahasanya kalau bahasa saya dengan pastor adalah perbarui perjanjianmu sama Tuhan. Sehingga kita itu akan diingatkan apa yang sudah dan belum kita kerjakan. Ayo next dulu kita ke Yohanes 13 ayat 36 sebelum kita masuk ke Petrus lagi ya teman-teman. Simon Petrus berkata kepada Yesus, Tuhan kemanakah engkau pergi? Jawab Yesus, ke tempat aku pergi engkau tidak dapat mengikuti aku sekarang, tetapi kelak engkau akan mengikuti aku. 37. Kata Petrus kepadanya, Tuhan, mengapa aku tidak dapat mengikuti engkau sekarang? Aku akan memberikan nyawaku bagimu. Next, 38. Jawab Yesus, nyawamu akan kau berikan bagiku. Sesungguhnya aku berkata kepadamu sebelum ayam berkokok, engkau telah menyangkal aku 3 kali. Ya, kita akan masuk ke pembahasan mengenai Petrus yang pada sesi 2 sudah saya bahas juga gitu tentang Petrus. Siapa sih Petrus ini gitu. Dari sekian murid Yesus, dari 12 murid Yesus yang paling mencolok, ya kan, yang paling sering muncul di saat kita baca firman di perjanjian baru adalah tokoh ini, Petrus. Dia dengan caranya dia, nyentriknya dia, gayanya dia, ya kan, selengeannya dia gitu. Tapi justru itu yang membuat dia itu makin melekat sama Tuhan. Pertemuan kemarin saya katakan semakin dia diproses, semakin dia ditekan, semakin dia mengerti keberadaan dia bersama dengan Tuhan. Semakin dia itu melekat sama Tuhan. Mau diproses macam apapun, mau dibilang iblis sama Tuhan pun, dia tetap melekat sama Tuhan, tetap dekat sama Tuhan. Jadi beberapa saat lalu saya mendengarkan sebuah khotbah. Seberapa penting sih Simon ini? Seberapa penting sih perannya dalam pelayanan Tuhan di dunia selama 3,5 tahun? Dia sangat penting. Bahkan dia bayangannya dia aja dapat menyembuhkan orang. Bahkan apapun yang dia kerjakan itu dapat membawa sekitarnya itu untuk percaya Tuhan. Pokok gebrakan-gebrakan yang dia kerjakan itu luar biasa dalam hidupnya. Gitu. Membawa orang-orang jiwa-jiwa itu untuk melayani Tuhan. Itu yang membuat dia itu luar biasa dengan gayanya dia. Dia pribadi yang saya jelaskan kemarin, wah menggebu-gebu sama Tuhan. Tetapi dia juga pribadi yang setelah menggebu-gebu tiba-tiba dia itu bisa ragu, bimbang. Ketika dia ngomong, Tuhan engkaukah itu? Kalau memang itu engkau, suruh aku berjalan di atas air menghampirimu. Ketika dia sudah berjalan selangkah, 2 langkah ya kan. Terus mulai ada angin, ya dia mulai ragu dan goyah. Akhirnya nyemplung deh ya kan.
Tapi dia itu berjalan, bergerak dengan apa adanya dirinya, teman-teman. Tidak ada tipu-tipu. Bahkan dia itu diangkat kalau bisa dikatakan sebagai jubir oleh teman-temannya. Kalau ada yang tidak ngerti, dia yang maju duluan. Kalau ada yang kurang paham, dia yang nanyain. Kalau ada yang mengganjal, dia yang maju untuk nanya. Tapi justru dengan hal-hal seperti itu menyelamatkan dia. Kita buka sama-sama, kita enggak baca semua ya, nanti kepanjangan di Lukas 22 ayat 31. Kita sedikit membaca kisahnya. Simon, Simon, lihat, iblis telah menuntut untuk menampi kamu seperti gandum. Teman-teman, ketika kita membaca firman ini dan kita mau membandingkan dengan Alkitab lain di bahasa Indonesia masa kini, kita akan mungkin lebih mudah ya untuk mengerti. Saya bacakan aja. Simon, Simon, dengarkan. Iblis sudah diberi izin untuk menguji kalian. Seperti gandum dipisahkan dari kulit, sehingga yang baik dipisahkan dari yang buruk. Jadi memang proses ini, ujian ini ya kan, apapun proses termasuk ketika dia menyangkali Tuhan Yesus, itu bukan berakhir begitu saja teman-teman. Berarti hidupku itu sudah berakhir. Ketika aku jatuh berarti segala sesuatunya sudah di end. Tidak teman-teman. Ketika kita masih bernafas, saya katakan di sesi pertama, kita masih ada kesempatan untuk mengejar itu. Walaupun berat, tidak mungkin seringan ketika kita awal mau mengerjakannya dengan benar. Tetapi ketika kesempatan itu masih ada, ya digunakan itu gitu loh sebaik-baiknya. Karena apa? Hal ini loh yang mau dipisahkan gitu loh. Ketika seperti gandum dipisahkan dari kulitnya, sehingga yang baik dipisahkan dari yang buruk. Ketika kita itu mengalami sebuah proses pemurnian, penampian, jadi itu membuat kita itu dibersihkan terus. Yang namanya dibersihkan itu tidak sekali dua kali, teman-teman. Seumur hidup kita itu tuh akan mengalami yang namanya dibersihkan. Tetapi yang menjadi permasalahannya dalam proses membersihkan itu, kita dibersihkan itu kita kuat apa enggak? Kita mampu bertahan atau tidak? Saya sudah bagikan di sesi awal bahwa bagaimana kuncinya kita itu bisa bertahan. Ya kita itu harus ya baca firman, ngerti tentang firman. Kalau kita tidak berdoa, kita bisa membaca firman. Saya katakan kemarin bahwa ketika kita sedang masa sulit, kita untuk mendengarkan Tuhan aja itu loh susah, teman-teman. Yang ada itu kok gini ya hidupku, membuat kita itu nelongso dengan diri kita sendiri gitu kan. Kita ditegur ini dan itu, wah kita mikir, aduh Tuhan ini gimana ya cara beresi ini tuh gimana gitu loh. Aku salah, aku ngerti. Tapi cara untuk membangkitkannya ini kita nggak tahu. Jadi gimana caranya? Ya baca firman yang memang bisa menguatkan kamu. Kalau ada orang ngomong jangan pilih-pilih firman ya, seperti yang kemarin saya bagikan, loh jangan gitu dulu. Ketika saya baca ini bisa membuat saya kuat, ya saya akan menempuh jalur ini dulu teman-teman. Baca yang menguatkan dulu. Sambil bergumul berdoa. Berdoa itu harus melipat tangan, terus harus pejamkan mata ya, berlutut. Sepengalaman saya, sepengetahuan saya tidak pernah ada batasan itu ketika berdoa. Bahkan ada orang berkata bahwa tidak pernah bleset sedetik pun aku itu tidak bersekutu dengan Tuhan. Apa-apa tanya Tuhan.
Ya itulah kehidupan doa. Bukan sekedar pagi ketika bangun tidur, kita berdoa selesai, tapi sepanjang hidup kita, sepanjang perjalanan pekerjaan kita, sepanjang hari ini, kita letakkan Tuhan dulu. Kita urusi kerjaan kita. Tanpa kita itu tetap ngobrol. Saya seringkali ketika di jalan, di kamar mandi, justru di saat-saat itu yang tanpa sengaja ada sesuatu yang muncul aja di hati. Ada sesuatu yang tiba-tiba muncul aja. Buka ini, buka itu gitu. Ya, proses penampian itu memang penting. Semua orang harus dan pasti mengalami itu. Bukan sekedar Petrus, bukan Yudas. Semua murid-muridnya. Kenapa penampian itu terjadi? Dari awal pun sudah terjadi. Bagaimana ada 12 murid Kristus yang terpilih? Ya itu kan dari proses penampian semua. Disortir semua. Sampai akhirnya terpilihlah yang 12 ini gitu. Kemudian apa yang Tuhan katakan kepada Simon? Ketika Simon dikatakan, Simon, Simon, lihat iblis telah menuntut untuk menampi kamu seperti gandum. Iblis mau mengerjakan apapun dalam kehidupan kita, itu semua harus dengan izin Tuhan. Mengapa saya klik banget dengan bahasa Indonesia masa kini terjemahannya bahwa iblis sudah diberi izin untuk menguji kalian. Seperti gandum dipisahkan dari kulit, sehingga baik dipisahkan dari yang buruk. Ayat ke-32, tetapi aku telah berdoa untuk engkau supaya imanmu jangan gugur. Dan engkau, jikalau engkau sudah insaf, kuatkanlah saudara-saudaramu. Jadi teman-teman di sini bahwa sebegitu bahasanya apa? Dekatnya Petrus ini sama Tuhannya. Sampai Tuhan dengan spesial dan spesifik ngomong kepada Petrus bahwa tetapi aku telah berdoa untuk engkau. Secara khusus Tuhan itu berdoa untuk Petrus. Supaya imanmu jangan gugur. Dan engkau, ini kenapa saya katakan kesempatan itu selalu ada. Dan engkau, jikalau engkau sudah insaf, kata jikalau ini ada rentang ketika belum nih, gitu. Sedang proses nih. Ini yang dinamakan kesempatan. Kita mau menggunakan kesempatan itu enggak untuk berubah. Jikalau engkau sudah insaf, kuatkanlah saudara-saudaramu. Jadi kelemahan kita itu penting dong. Jadi kekurangan kita itu penting dong. Jadi kegagalan kita itu penting dong. Karena apa? Lewat kegagalan kita, kita mengalami proses sampai akhirnya dibawa kepada sesuatu yang dipulihkan. Itu yang menjadi kesaksian dan dapat menguatkan saudara-saudara kita yang mengalami hal yang sama. Karena tidak jarang, teman-teman. Tidak jarang ketika kita bertemu dengan orang, kita ngobrol, ternyata pengalamannya itu mirip. Di sanalah kita itu bisa masuk. Kalau bisa saya katakan ketika saya ada di titik sekarang, circle saya sekarang ini, saya sangat paham itu. Karena apa? Ada kesamaan antara apa? Saat kita rusak-rusaknya, prosesnya seperti apa, di bidang apa saja kita diproses, hampir sama. Kadang kita saling bertukar pikiran dan ilmu. Ilmu apa teman-teman? Ilmu bergumul. Waduh aku kayak gini yo. Iya yo aku yuk kerasa gini. Kok sama ya kita gitu loh.
Tapi justru di sanalah kita itu saling menguatkan. Jadi sangat salah dan sangat disayangkan sekali ketika kita itu sedang menghadapi sebuah masalah atau kita sedang dibuat enak-enaknya, kita memutuskan untuk keluar dari komunitas, untuk menjaga jarak, untuk enggak pelayanan dulu deh. Sedangkan sebuah pelayanan itu yang saya gambarkan itu adalah sebuah anugerah. Bahkan Tuhan sendiri bisa terharu ketika dia itu menyelesaikan panggilannya. Sekalipun dia dikecewakan, sekalipun tidak sesuai yang dia harapkan, murid-murid yang terdekatnya, tapi dia tidak memusingkan itu. Intinya urusannya dia sama Tuhan. Ketika itu beres, dia semua beres. Next, kita lihat bagaimana seorang Petrus berkomunikasi sama Tuhannya. 33, ayat 33. Jawab Petrus, Tuhan, aku bersedia masuk penjara dan mati bersama-sama dengan Engkau. 34. Tetapi Yesus berkata, aku berkata kepadamu Petrus, hari ini ayam tidak akan berkokok sebelum engkau 3 kali menyangkal bahwa engkau mengenal aku. Jadi teman-teman kita tahu pribadi Petrus ini ya seperti ini gitu loh. Loh aku tuh bersedia loh Tuhan mati masuk penjara demi kamu. Bersama-sama dengan engkau. Dan satu-satunya tokoh di Alkitab yang Tuhan tanya, kamu mengasihi aku enggak? Kita ada pribadi Yohanes yang sangat dikasihi sama Tuhan. Tetapi kita juga ada satu tokoh Petrus ini yang Tuhan secara langsung bertanya, kamu itu ngasih aku enggak? Sampai 3 kali. Yang pertama tidak mengerti, yang kedua tidak mengerti, yang ketiga akhirnya Petrus mengerti. Cara membalas Tuhan itu seperti apa? Kasih apa yang Tuhan harapkan? Dan akhirnya perintah itu keluar. Kalau memang kau mengasihi aku, gembalakanlah domba-domba. Di atas batu karang ini engkau dibangun. Apa saja perkataan Tuhan kepada Petrus? Banyak sekali. Tetapi yang paling terkait dengan pribadi Petrus itu adalah batu karang yang teguh, Kefas. Kenapa bahasanya nama itu sebagai nubuatan Tuhan untuk si Petrus ini? Karena Petrus itu orangnya itu plin-plan, teman-teman. Kadang ya, kadang enggak. Kadang oke, kadang enggak. Dia kan ngomong, oh, aku mau mati buat kamu, menyerahkan nyawanya untuk Tuhan. Tetapi pada kenyataannya tidak, gitu. Tetapi justru di situ Tuhan ngomong bahwa kamu adalah batu karang. Gitu. Di atas batu karang inilah jemaatku akan didirikan. Melalui Petrus banyak sekali orang yang ikut Tuhan. Itu kalau teman-teman baca itu ada. Itu satu cerita, satu perikop dengan ketika bayang-bayangnya aja itu dapat menyembuhkan orang. Banyak sekali mujizat yang dia kerjakan. Dan banyak sekali yang ikut Tuhan saat itu. Itu karena apa? Petrus. Bukan karena Petrus sempurna. Tapi dia punya Tuhan yang sempurna untuk menyempurnakan setiap pekerjaannya. Jadi Tuhan itu tidak perlu pribadiku yang sempurna, Leni yang sempurna, siapapun yang mendengarkan pada sore hari ini. Tuhan tidak butuh itu. Tapi Tuhan meminta, pingin, butuh seseorang yang mau bekerja sama dengan Tuhan. Yuk kita next, kita baca
Bagaimana kisah Petrus ketika Tuhan sudah ngomong nih, ayam tidak akan berkokok sebelum kamu menyangkali aku 3 kali. Lukas 22 ayat 54 sampai 62. Lalu Yesus ditangkap dan dibawa dari tempat itu, ia digiring ke rumah imam besar dan Petrus mengikut dari jauh. Kenapa dia mengikut dari jauh ya, kok tidak dari dekat ya? Sedangkan dia sendiri ngomong bahwa, wah nyawaku aja mau tak kasih. Gitu. Jadi kita sudah dapat gambaran di ayat 54 ini bahwa, loh ternyata nyalinya tidak sebesar itu deh Petrus ya kan. Ayat ke-55, di tengah-tengah halaman rumah itu orang memasang api dan mereka duduk mengelilinginya. Petrus juga duduk di tengah-tengah mereka. Next. Seorang hamba perempuan melihat dia duduk dekat api, ia mengamat-ngamatinya lalu berkata, juga orang ini bersama-sama dengan dia, Tuhan. 57. Tetapi Petrus menyangkal, katanya, bukan, aku tidak kenal dia. Masih belum sadar apa yang dia kerjakan. Lanjut. Tidak berapa lama kemudian seorang lain melihat dia lalu berkata, engkau juga seorang dari mereka. Tetapi Petrus berkata, bukan, aku tidak, kedua kalinya. Dia mendadak lupa apa pesan Tuhan. Ayat 59, dan kira-kira sejam kemudian seorang lain berkata dengan tegas, sungguh orang ini juga bersama-sama dengan dia sebab ia juga orang Galilea. 60. Tetapi Petrus berkata, bukan, aku tidak tahu apa yang engkau katakan. Seketika itu juga, sementara ia berkata, berkokoklah ayam. Lalu, ayat 31, lalu berpalinglah Tuhan memandang Petrus. Sorry. Jadi posisinya itu, Tuhan itu tahu, Petrus itu gerak-geriknya itu di mana itu Tuhan itu menatap. Ngerti posisi Petrus itu saat itu di mana, saat kejadian itu. Karena apa? Ketika yang ketiga kalinya si Petrus menyangka, otomatis Tuhan lalu berpalinglah Tuhan memandang Petrus. Dilihatnya Petrus. Ketika pertemuan antara mata dengan mata itu terjadi, tiba-tiba Petrus pun tersadar. Maka teringatlah ayat 61 katakan. Maka teringatlah Petrus bahwa Tuhan telah berkata kepadanya, sebelum ayam berkokok pada hari ini, engkau telah 3 kali menyangkal aku. Terjadi dong. Kenapa saya katakan bahwa kita itu harus memperhatikan setiap perkataan Tuhan. Kita itu harus melihat tanda-tanda yang diberikan. Tuhan itu banyak berbicara tentang perumpamaan kepada murid-muridnya. Tidak menjelaskan secara langsung. Tuhan itu banyak memberi clue dalam kehidupan kita. Tetapi kita itu mau peduli enggak dengan clue itu? Kita mau mengambil itu serius enggak? Seringkali ketika kita ditegur, kita dinubuatkan, mungkin kalau nubuat yang baik, wah kita amin dengan keras. Tetapi apabila nubuatan itu tidak baik, kita tepiskan itu jauh-jauh. Kita tidak mempercayai itu. Justru ketika sesuatu yang buruk yang datang menegur kita, justru itu yang harus amat sangat kita perhatikan. Sehingga ketika sesuatu yang buruk itu datang, kita itu sudah siap. Atau ketika
sesuatu yang buruk itu akan datang di depan itu. Apabila kita mengerjakan sesuatu ini yang dilarang ini, kita bisa mencegah itu. Kenapa bisa Petrus itu miss ya? Padahal sudah dikasih tahu loh. Penyangkalan pertama dia belum sadar, kedua belum sadar. Ketika penyangkalan yang ketiga Tuhan itu berpaling noleh ke dia, langsung connect dia. Loh, tadi Tuhan nggak udah ngomong. Terus apa yang terjadi di ayat 62? Lalu ia pergi keluar dan menangis dengan sedihnya. Apakah ini tanda pertobatan? Ya jelas ini sebuah pertobatan. Karena apa? Kita tahu akhir kisah Petrus. Kita tahu yang namanya pertobatan, kita tetap ada di sana, kita tetap bergumul di sana, sampai akhirnya kita diproses menjadi yang buruk dipisahkan dengan yang baik. Apa yang apa yang dikerjakan yang tidak sesuai dengan Tuhan itu diubah menjadi sesuatu yang sesuai dengan Tuhan. Yang biasa tidak tanya Tuhan, sekarang tanya Tuhan. Sesuatu yang baik itu mulai bermunculan dalam kehidupan kita. Itu tanda-tanda yang menyertai orang yang bertobat. Bisa jatuh lagi enggak? Ya sangat bisa teman-teman. Tetapi milikilah hati seperti Petrus. Milikilah hati seperti Daud, kalau kita mau membahas tentang Daud. Bagaimana dia ngomong di Mazmur 51, hanya kepadamu aku telah berdosa. Jangan tinggalkan aku. Bagaimana seorang Daud pun menyadari kesalahannya, itu sangat penting, teman-teman. Jadi yuk kita belajar pada sore hari ini, kita belajar dari seorang tokoh Petrus yang besok akan saya sambung dengan kita bandingkan antara Petrus dengan Yudas. Kenapa yang satu diselamatkan, satu tidak? Bukan diselamatkan, tapi terselamatkan. Kita tahu hari ini kita membahas Petrus dengan pertemuan yang lalu, yang hari ini melengkapi bahwa ya inilah pribadi Petrus. Dia menjadi apa adanya dia. Ketika dia salah, dia pergi menangis dengan sedihnya dan dia pun berubah. Kenapa saya bisa katakan berubah? Karena sampai pada akhir kisah hidupnya, dia menjadi martir. Berarti dia tetap ikut Tuhan. Dia siap untuk dipamerkan, teman-teman. Semua proses kehidupannya. Jadi pertanyaannya pada sore hari ini, sudah siapkah kita? Ketika kita salah, kita ditegur, kita diajar, kita mulai lagi dari awal, siap enggak kita? Minta kekuatan dari Tuhan. Walaupun ini kekeliruan dari kita sendiri ya, kitanya itu yang tidak manut sama Tuhan, kita yang melenceng dari perjanjian awal kita dengan Tuhan, kita yang berjanji sama Tuhan, Tuhan kalau Engkau memberkati aku akan begini begitu ya kan, melayani begini dan begitu. Tetapi ketika hari dan saat itu tiba, masihkah kita mengerjakannya? Itu menjadi pertanyaan buat kita. Jadi yuk teman-teman pada sore hari ini kita belajar dari tokoh Petrus bahwa gelebak-gelebek dalam kehidupan dia tetap berjalan sama Tuhan. Dia tetap menguatkan dirinya untuk berjalan. Tetap ngajar. Loh teman-teman, ketika kita sedang ada di bawah,
Terus kita itu disuruh untuk bersaksi. Kita disuruh untuk membawakan firman. Itu tuh pekerjaan yang sangat sulit. Bener ya, teman-teman yang alami. Semua sedang tidak beres. Disuruh bersaksi. Jadwalnya datang untuk bersaksi. Itu gimana caranya kita? Iya datang doa sama Tuhan. Tuhan ini gimana? Apa yang harus diomongin? Apa yang harus diobrolin gitu. Sesederhana itu mengikut Tuhan. Ya, gambaran dari seorang hamba Tuhan itu ketika mengikut Tuhan itu dia selalu menggunakan kata-kata ini. Yang selalu saya ingat. Sesederhana itu. Pak, kok enggak ada bahannya ini gitu loh. Apa yang mau dikhotbahkan, apa yang mau dibicarakan. Sudah, tenang, tunggu. Nanti lah Tuhan ngomong. Itu bentar lagi ya kan. Loh, sesederhana itu ikut Tuhan gitu. Tetapi kita itu sering membuat diri kita itu rumit. Ngerumiti diri sendiri. Dengan konsep pemikiran kita sendiri. Wah, Tuhan itu begini. Kalau bekerja itu seperti ini. Oh harus begini dulu, oh harus begitu. Ya yang berimajinasi kitanya sendiri gitu loh. Yang heboh-heboh sendiri itu kitanya sendiri. Padahal mengikut Tuhan sesederhana itu gitu loh. Ya kerjakan aja yang bisa kamu kerjakan. Ketika mendapatkan tugas ya kerjakan itu dengan sebaik-baiknya. Kemarin saya baru saja ditegur teman-teman sedikit bersaksi. Ketika saya membagikan firman bla 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 sudah selesai ya kan. Sebenarnya ada sedikit di hati itu muncul, enggak ngasih ya kan. Enggak, jangan-jangan nanti suruh ngulang ya kan. Kan gitu, kadang kalau lagi jelek gitu kita tahu, oh jelek nih. Bisa kita take ulang gitu loh, untuk videonya kita ngambil lagi, kita khotbah lagi. Beneran gitu loh, kurang persiapan. Terbaca itu radarnya kuat sekali gitu loh. Saya dikoreksi kurang persiapan. Ketika kamu tidak ada persiapan, tidak sungguh-sungguh untuk mempersiapkan pelayananmu, berbagi firman apapun itu sama dengan tidak menghormati Tuhan. Wah itu benar-benar menusuk di hati. Jadi yuk teman-teman kerjakan segala sesuatunya itu dengan baik-baiknya, sebaik-baiknya. Saya pun sampai titik sekarang ini masih banyak yang miss teman-teman. Masih banyak yang belum saya kerjakan di porsi saya ini loh. Saya dapat porsi untuk bagian, oh tugas A nih di pelayanan ini. Gitu. Banyak yang terlewatkan. Banyak yang tidak bahasanya tidak di screening dengan benar. Tidak terus saya perhatikan. Karena sudah enak, karena sudah nyaman. Bagaimana dengan teladan yang Petrus berikan? Dia sedang tidak enak pun, dia sedang jatuh pun, dia pun bangkit sendiri ya kan. Mengejar lagi sampai akhirnya dia dapat menyelesaikannya dengan baik. Itu saja teman-teman yang mau saya bagikan. Yuk kita terus mengejar apa yang perlu kita kejar. Kita ambil kesempatan yang sudah terlewat kalau kesempatan itu datang lagi. Akan berat, akan lebih berat dari sebelumnya. Tapi enggak apa-apa, itu sebuah kesempatan. Dan itu sebuah resiko. Itu sebuah sesuatu yang memang harus kita ambil. Supaya apa? Ya, supaya selamat imannya. Seperti doa Tuhan untuk Petrus. Saya berdoa supaya imanmu tidak gugur. Sehingga kamu dapat menghadapi dunia, kamu dapat bersaksi tentang aku. Itu saja teman-teman, Tuhan berkati, shalom.